Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Ya, ikuti saja apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa-apa yang dianjurkan oleh ahli-ahli. Nah, selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kuliah Kerja Nyata merupakan sebuah agenda tahunan di mana mahasiswa dari segala penjuru perguruan tinggi di Indonesia dapat terjun langsung dan berinteraksi dengan masyarakat, bertemu kawan baru, menjalin kerukunan bersama warga setempat, mengabdi, membantu, dan bersama membangun desa untuk menjadi lebih baik. Ya, kurang lebih seperti itulah kegiatan KKN. Namun, berbeda dengan tahun ini. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 belum juga usai. Juli 2021, angka perlonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang kian meningkat memaksa pemerintah untuk menerbitkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau singkatnya disebut dengan PPKM. Saya Wahidatul Faizah, mahasiswa S1 Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Dalam video ini, saya akan membagikan kegiatan KKN saya selama 45 hari di RW 9 Kelurahan Gajah Mungkur. Di tengah situasi pandemi yang tak kunjung berakhir, Universitas Diponegoro tetap mengoptimalkan pelaksanaan KKN yang segala rangkaian kegiatannya dilaksanakan sesuai anjuran pemerintah. Dengan mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Relevansinya tentu saja karena pandemi COVID-19. Universitas Diponegoro Semarang merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Undip berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, serta olahraga. Undip memiliki 13 fakultas untuk program strata 1, pasca sarjana, dan vokasi. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang, Kota Semarang, dan kampus utama lainnya di daerah Peleburan, Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015, Universitas Diponegoro ditetapkan statusnya sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kelurahan Gajah Mungkur merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Wilayah Kelurahan Gajah Mungkur memiliki luas hingga 83,65 hektar dengan total penduduk sebanyak 15.064 jiwa. Secara administratif, Kelurahan Gajah Mungkur pada sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lempong Sari, Kelurahan Bendungan, dan Kelurahan Petompon. Di sebelah timur, Kelurahan Gajah Mungkur berbatasan dengan Kelurahan Wonotinggo dan Kelurahan Kaliwiru. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Bendan Nur. Sedangkan di sebelah barat,
berbatasan dengan Kelurahan Bendan Dhuwur dan Bendan Ngisor. Pada KKN kali ini, saya berkesempatan mengabdikan diri di wilayah Kelurahan Gajah Mungkur, yaitu di RW 9, bersama 8 rekan saya yang berasal dari program studi yang berbeda. Fasilitas umum yang dimiliki RW 9 Kelurahan Gajah Mungkur cukup beragam. Di antaranya, Gedung Serbaguna RW 9 Kelurahan Gajah Mungkur yang merupakan gedung yang biasa digunakan apabila ada kegiatan seperti olahraga, pertunjukan seni daerah, maupun pelatihan-pelatihan dari pemerintah Kota Semarang. Tentu saja kegiatan-kegiatan tersebut diadakan sebelum masa pandemi. Selain itu, fasilitas yang ada di RW 9 Kelurahan Gajah Mungkur yaitu ada masjid, musola, gereja, pos ronda, jembatan, posyandu, dan fasilitas pendidikan seperti TPQ, PAUD, dan SD, serta terdapat pula beberapa taman. TPQ Miftahul Jannah, PAUD Mawar Putih, dan posyandu Mawar Putih terdapat pada satu bangunan yang sama. Yang membedakan adalah waktu kegiatannya, di mana kegiatan PAUD dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai 10 pagi. Kegiatan TPQ Miftahul Jannah dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat pukul 4 sampai 5 sore, dan kegiatan posyandu mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh puskesmas setempat. Salah satu fasilitas taman terdapat di Kampung Tematik RW 9, yang mana Kampung Tematik RW 9 ini merupakan suatu program pengembangan desa di Kelurahan Gajah Mungkur, khususnya di bidang UMKM yang terdapat pada RW 9, yaitu UMKM jajan pasar dan UMKM makanan khas seperti wingko babat dan bakpia. Selain kampung tematik, terdapat juga kampung KB atau keluarga berencana. Dan pada kampung KB ini mengedepankan program PKK, pemberdayaan masyarakat, dan juga pelayanan masyarakat berupa pusat informasi konseling remaja. Di RW 9 terdapat pula taman lansia, di mana di tempat ini biasa digunakan sebagai tempat edukasi dan pemberian layanan bagi masyarakat, khususnya lansia yang terdapat pada RW 9 Kelurahan Gajah Mungkur. Pelaksanaan KKN diawali dengan proses perizinan di Kelurahan Gajah Mungkur dan juga Ketua RW 9 Kelurahan Gajah Mungkur. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan usai, sehingga dibutuhkan upaya pemutusan rantai persebaran COVID-19. Salah satunya CTPS. Ya, CTPS, atau kepanjangan dari cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin dengan cara yang tepat adalah salah satu langkah paling penting untuk mencegah infeksi COVID-19. Hal ini karena sabun dapat menghancurkan membran lipid virus SARS-CoV-2 dan membuatnya tidak aktif. Karena hal ini, kita akan membutuhkan lebih banyak penggunaan sabun, maka membuat sabun cuci tangan secara mandiri akan menjadi solusi untuk menekan pengeluaran untuk membeli sabun. Sosialisasi mengenai CTPS dan pembuatan sabun cuci tangan mandiri saya sampaikan via grup chat WhatsApp dengan warga setempat dan media cetak seperti poster yang dipasang di beberapa titik di kawasan RW 9 Kelurahan Gajah Mungkur. Selain sering melakukan CTPS,
memelihara stamina dan imunitas atau daya tahan tubuh juga merupakan upaya pencegahan COVID-19 yang amat penting. Salah satunya dengan memanfaatkan khasiat tanaman obat keluarga atau yang disebut dengan toga. Kita dapat membudidayakan toga secara mandiri, bahkan ketika lahan yang dimiliki pun terbatas, seperti area perumahan di kota. Dengan menanam toga secara mandiri, masyarakat dapat memperoleh manfaat toga untuk diolah dalam rangka menjaga imunitas tubuh selama pandemi. Selain itu, juga dapat mengoptimalkan kreativitas masyarakat dan juga mengurangi pengeluaran biaya untuk membeli obat herbal. Namun, kebijakan PPKM berakibat tidak mampunya diadakan pelatihan dengan mengumpulkan massa. Maka, saya berinisiatif untuk membuat buku panduan penanaman toga pada lahan terbatas yang saya bagikan kepada warga RW 9 Kelurahan Gajah Mungkur. Selain dua program utama yang telah saya ceritakan, saya bersama 8 rekan saya yang lainnya juga melakukan aktivitas-aktivitas pembauran dengan warga setempat, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti kerja bakti di Gedung Serbaguna RW 9, kerja bakti di Taman-Taman RW 9, dan kerja bakti di bangunan sekolah TPQ Miftahul Jannah dan PAUD Mawar Putih. Serta kegiatan-kegiatan edukasi seperti mengajar di TPQ. Ada di mahasiswa semua yang mana telah menjalankan tugas KKN di wilayah RW 9 Kelurahan Gajah Mungkur. Ya, terima kasih sekali sebelumnya kami telah mendapatkan kehormatan khususnya kepada Universitas Undip Semarang saya untuk menerima adik-adik menjalankan tugas KKN ini. Saya pada adik-adik ada bersama di sini telah kami menunjukkan sebagai mahasiswa tingkah laku di sini kita anggap sebagai yang baiklah ya, tidak ada apa-apa. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, pembauran kepada warga di warga sini dari ada di semua saya lihat berjalan dengan baik, kebaran dijaga, kehormatan kepada baik. Cuma pesan saya pada jenengan semua ya, selamat setelah jenengan berinteraksi dengan warga sini, setelah itu nanti kembali ke kampus masing-masing ya. Terus saya cuma mengucapkan selamat menjalankan tugas di kampus masing-masing sehingga jenengan dapat mendapatkan yang terbaik di kampus. Setelah itu mungkin dia kan jangan kalau sudah lulus pulang mungkin ke daerah masing-masing. Ya pulang itu juga nanti belum tentu jenengan bertempat tinggal di tempat itu, mungkin di tempat yang lain. Ya cuma pesan saya, di mana jenengan menginjakkan kaki, di mana itu berbuatlah yang terbaik bukan untuk jenengan dan untuk lingkungan, itu yang pertama. Dan jangan lupa ingat kepada yang di atas.